Tolong kembalikan putri saya ke saya seperti semula lagi. Aku nggak tahan kalau bahas kayak ginian. Mewek kan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Riana. Selamat tahun baru 2021 buat kalian sebangsa dan setanah air. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe video aku, channel aku di tahun 2020 yang lalu. Di video kali ini, aku bakalan bahas cerita tentang pembunuhan kriminal yang sadis banget. Dan kali ini, orang yang bakalan dengerin video ini kalau nggak sanggup untuk dengerinnya, silakan dikeluarkan video ini. Dan tolong sebelum meninggalkan video ini jangan lupa subscribe video ini, karena kalau bukan kalian yang subscribe video aku, siapa lagi, ya kan? Nggak mungkin mereka-mereka yang kita kasat mata gitu ya. Oke, amit-amit yang baik ya. Karena sekarang 2021, hilangkan semua kegalauan kalian, hilangkan semua permasalahan hidup kalian di tahun 2020. Mari melangkah ke arah yang lebih baik lagi di masa depan kalian. Dan tinggalkan semua yang jelek-jelek dari tahun belakang ya, 2020 ke belakang. Kita mata masa depan. Siapa tahu masa depan aku ada di depan aku ini. Kalian lagi nonton video aku hari ini. Oke guys, di kesempatan kali ini kalian gak usah takut dan gak usah sedih sama sekali, karena di video kali ini aku bakalan bahas tentang cerita kriminal lagi ya. Kembali ke jalan yang benar, karena sebelumnya sempat menyimpang, bahas vlog, kemudian juga review skincare, dan sekarang aku balik ke jalan yang benar. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas ke kalian tentang pembunuhan Twitter. Kalian pernah dengar di tahun 2017 itu ada pembunuhan yang kasusnya itu baru terungkap di tahun 2020 gitu, baru diadili di tahun 2020. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita kupas. Check it out. Nama asli pria ini adalah Takahiro Shirashi, yang dijuluki sebagai pembunuh Twitter, yang ditahan pada tahun 2017 setelah ditemukannya bagian-bagian tubuh manusia di dalam flatnya. Pria ini berusia 30 tahun dan ia mengaku telah membunuh dan bahkan memutilasi para korbannya. 8 korbannya itu adalah perempuan, geng. Dan salah satunya berusia 15 tahun. Sampai-sampai kasus pembunuhan ini menjadi perdebatan yang sangat serius sekali di negara Jepang, karena ini adalah pembunuhan yang dilakukan di internet. Nah, waktu persidangan si Takahiro Shirashi ini, lebih dari 400 orang itu hadir di seluruh tempat dia persidangan itu, hadir untuk menyaksikan apa hasil putusan sidang dari Takahiro Shirashi ini. Sementara kursi yang disediakan oleh hakim tuh hanyalah 16 kursi. Kalian sama-sama tahu sendiri ya, di tempat persidangan itu ada berapa kursi yang tersedia. Di luar itu masih banyak, geng, masih rame orang-orang buat menyaksikan apa putusan hakim tentang pembunuhan ini gitu loh. Dan persidangan itu terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 yang lalu. Dan Jepang ini adalah salah satu negara maju yang sangat mempertahankan hukuman mati di negara tersebut. Jadi sebenarnya harus kayak gitu. Jadi harus adil, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah bagaimana caranya si Takahiro Shirashi ini menemukan para korbannya, sementara itu mereka tuh nggak saling bertatap muka gitu, nggak face to face gitu kan. Ternyata Shirashi ini menggunakan media sosial Twitter untuk bertemu dengan perempuan-perempuan yang ingin bunuh diri ini, dan kemudian dia mengundangnya ke rumahnya si Shirashi ini gitu. Dan sampai di rumahnya, nanti Shirashi ini akan bertanya kepada perempuan itu apakah dia setuju untuk bunuh diri atau bagaimana gitu ya. Pokoknya diceritakan semua permasalahan yang dihadapi oleh si perempuan ini. Nanti si Shirashi ini akan menawarkan bunuh diri kepada dan akan membantu dia untuk bunuh diri. Dan dengan rayuan dia juga akan ikut juga bunuh diri gitu. Kalian ngerti gak sih? Gini loh, kalau lo bunuh diri, gue bakalan ikut juga. Jadi kita akan bunuh diri bersama kayak gitu. Dan bagaimana cara dia membunuh para korbannya? Pertama, dia mencekik para korbannya itu dan kemudian memutilasi para korbannya, yaitu 8 perempuan dan 1 pria yang berusia antara 26 sampai dengan 15 tahun. Balik 15 sampai dengan 26 tahun. Dan itu terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober di tahun 2017. Nah, kapan pembunuhan dan dilakukan oleh Shirashi ini terungkap? Itu ketika ada pesta Halloween dan para polisi ini sedang melakukan razia, dan di saat itulah polisi menemukan adanya potongan-potongan tubuh manusia yang disimpan di dalam flat milik si Shirashi ini, geng, yang terletak di kota Zama, Jepang, dan tidak jauh dari Tokyo.
Dan setelah polisi menemukan bagian-bagian tubuh dalam flatnya milik Shirashi ini, media Jepang menyebut rumah Shirashi ini sebagai rumah horor setelah penyidik menemukan 9 kepala dan bagian-bagian tubuh terdiri dari lengan dan kaki, pergelangan kaki yang disimpan di tempat pendinginan dan juga peralatan milik Shirashi. Dan lucunya di bagian ini, geng, emang dasar pembunuh itu nggak kreatif-kreatif menurut gue, cuman nggak ada otak. Shirashi ini juga mengatakan kepada para penyidik bahwasanya dia sempat memotong daging-daging para korbannya itu sebelum dia membuangnya. Dan sisa dari daging-daging itu kayak tulang aja berarti ya. Tulangnya itu dia letakkan kotoran kucing di atas sisa-sisa daging itu, geng. Dan serapat-rapat apapun lo ngenyembunyiin suatu bangkai, lama-lama dia bakalan kecium juga. Jadi percuma aja, meskipun dalam waktu berapa tahun, bulan kek, apa kek, ya yang namanya bangkai bakalan kecium juga aromanya. Sedangkan orang masak mie aja di tangga sebelah kecium, ya nggak sih? So, dari pembunuhan ini ada dampak yang ditimbulkan dan sangat dalam sekali di hati para keluarga yang terbunuh. Di antaranya adalah seorang ayah yang berusia sudah renta gitu ya, dengan anaknya itu berusia 25 tahun perempuan. Dia sempat mengatakan kepada pengadilan bulan lalu, itu berarti bulan November, dia mengatakan kepada pengadilan bahwasanya dia tidak akan pernah memaafkan pembunuh itu bahkan sampai dia meninggal. Dan bahkan sekarang kata beliau, ketika dia melihat anak perempuan yang sebaya dengan anaknya yang berusia 25 tahun itu, seakan-akan dia melihat anaknya, guys. Kasian banget sumpah. Jadi kayak rasa peri kemanusiaan orang-orang di dunia ini sudah agak berkurang menurut aku gitu. Sempat ya oke gitu ya, bukan berarti aku tuh menyudutin satu pihak, enggak. Tapi jika ada orang-orang yang pengen bunuh diri itu, ada baiknya kita itu berusaha untuk menenangkan dirinya supaya dia tidak ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Dan buat kalian yang lagi ada masalah ataupun lagi ada problema di keluarga kalian ataupun di lingkungan kalian, jadi jangan kalian berpikir untuk langsung bunuh diri gitu, karena itu adalah suatu perbuatan yang keji yang Allah tidak sukai ya. Apalagi itu keluarga yang ditinggalkan, apalagi untuk anak perempuan yang berusia 25 tahun itu sebaya aku, guys, yang berusia 25 tahun dan ayahnya di situ mengatakan bahwasanya tolong kembalikan putri saya ke saya seperti semula lagi. Aku nggak tahan kalau bahas kayak ginian. Mewek kan? Dan ayahnya itu sempat mengatakan kepada netizen atau kepada media bahwa saya rasa sakit yang aku rasakan ini tidak akan pernah terbayarkan sampai kapanpun. Kasus pembunuhan terjadi di negara Jepang ini sempat mengejutkan para warganya, dan di saat itu juga Twitter mengatakan akan merubah aturan yang terdapat di Twitter tersebut dengan cara membuat aturan yang menyatakan pengguna tidak boleh mempromosikan atau mendorong bunuh diri atau melukai diri sendiri. Karena di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang pembunuhan sadis yang terjadi di penghujung tahun 2020. Tapi untuk yang kedua ini, itu agak ragu aku untuk menyampaikan ke kalian karena keluarganya lagi berduka, dan ini terjadi di penghujung tahun 2020 banget. Dan itu terjadi di seorang adik yang bernama Lisa Sirait. Dia dibunuh oleh warga negara Indonesia juga, yaitu berasal dari kota Aceh dan dia berasal dari kota Medan ya. Sedih sih kalau buat ceritain ini gitu. Aku tahu kasus ini tuh dari TikTok, dan itu dikatakan bahwasanya Lisa Sirait ini meminta kepada kakaknya untuk membelikan makan karena dia lapar. Ya, terus kakaknya turun sama temannya ke bawah, dia lagi di kos-kosan nih, geng. Terus kakaknya turun ke bawah, tak sampai 30 menit setelah kakaknya kembali dari membeli makanan untuk adiknya ini udah berlumuran darah, terus kasurnya itu udah penuh dengan darah, dan semuanya sekejap mata banget gitu, nggak sampai 30 menit kakaknya membeli makanan ke bawah, nah adiknya udah meninggal. Dan almarhumah udah sampai ke tanah air itu kalau kemarin kalau nggak salah. Jadi aku nggak bakal nih, kalau untuk hanya sekedar di konten, mungkin menurut aku perlu pertimbangan lagi karena keluarganya lagi berduka. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang udah request itu tentang ke aku. So guys,
Cukup demikian dulu pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga bunyikan notifikasinya. Dan share ke kalian, teman-teman kalian. Dan share ke teman-teman kalian yang belum subscribe video aku. Sampai jumpa. Bye.